Assalamualaikum Ustadz, ngapunten, izin bertanya Ustadz. Permasalahan, ada orang berzina dan dari hasil zina itu melahirkan anak perempuan. Setelah anak itu dewasa, maka dinikahkan oleh orang tuanya, bukan wali hakim atau KUA. Dan dari pernikahan itu menghasilkan anak juga, dan setelah anak dewasa dinikahkan juga oleh orang tuanya sendiri, bukan wali hakim. Dan begitu seterusnya sampai sekitar 5 generasi. Pertanyaan, bagaimana hukum pernikahan yang sekarang ini? Sah atau tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini permasalahan pernikahan anak hasil zina ini memang permasalahan fikih yang Masya Allah sangat rumit. Sehingga kita dengar terkadang beberapa ustadz salah dalam menyampaikan hukum kaitan dengan pernikahan itu anak hasil zina. Sehingga terkadang menyampaikan antara anak hasil wati syubuhat dengan anak zina. Nah ini permasalahan wati syubuhat ini kalau orang betul-betul tidak jeli membaca kitab fikih, ngaji di pondok pesantren, mendalami bab ini, tidak akan paham istilah wati syubuhat, sehingga dipukul rata itu dikatakan anak zina. Nah, maka ini insya Allah mau kita uraikan sedetail-detailnya. Poin yang pertama, apa yang dikatakan itu anak hasil zina adalah anak yang dihasilkan dari hubungan laki-laki perempuan di luar nikah atau milkul yamin, dalam kondisi sadar dan tahu itu zina. Itu namanya anak zina. Anak yang lahir dari hubungan laki-laki perempuan di luar pernikahan dan milkul yamin, dalam kondisi sadar bahwa itu zina, dia berzina gitu. Dia yakin, dia tahu itu berzina. Kurang lebihnya simpelnya seperti itu. Kemudian wati syubuhat, anak wati syubuhat itu adalah anak yang lahir dari hubungan laki-laki perempuan, di mana si laki-laki yang mengumpuli itu wanita menyangka punya sangkaan kuat bahwa hubungan ini sah menurut agama. Contoh, dia menikahi wanita, perasaan dia nikahnya itu sah, caranya sudah benar, sesuai aturan syariat. Lah 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, ternyata terbukti pernikahan dulu itu enggak sah. Loh kenapa enggak sah? Ternyata ada hubungan mahram persusuan, mahram nasab. Lah kenapa enggak sah? Oh ternyata walinya salah. Walinya itu mestinya saudaranya, ternyata pamannya. Walinya itu mestinya KUA, ternyata malah ayah tirinya. Lah ini kalau memang si laki-laki itu nggak tahu betul, sehingga selama 3 tahun dia menikah itu perasaan ini yo istrinya, kan gitu kan? Atau contohnya lagi, disangka wanita sudah selesai masa iddah, ternyata masih dalam masa iddah, kan gitu kan? Jadi kalau si suami meyakini bahwa ini nikah itu sah, ternyata tidak sah, selama 3 tahun baru tahu, maka perkumpulan dia, persetubuhan dia dengan si wanita itu namanya wati syubuhat. Dan wati syubuhat itu bedanya dengan anak zina. Kalau anak zina itu tidak punya ayah selamanya gak punya ayah. Sehingga nanti walinya adalah wali KUA, wali hakim, KUA, naibul qadhi. KUA itu kan Pak Naib, karena dia mewakili qadhi yang ada di tingkat kabupaten gitu. Jadi walinya anak zina itu
adalah KUA. Nah, sedangkan wati syubuhat itu si anak nasabnya dinisbatkan kepada laki-laki yang mengumpuli ibunya kepada si laki-laki tadi. Jadi seandainya selama pernikahan 3 tahun itu menghasilkan 2 orang anak, 3 orang anak umpamanya, maka anak ini sah nasabnya kepada si bapak. Bapak secara biologis tadi itu nasabnya sah. Jadi wati syubhat itu mengisbatkan nasab. Si anak ini nasabnya kepada si bapak. Bapak biologis juga. Kenapa? Nah, karena memang prasangka dia, hukum fikih itu kaitan dengan don dalam masalah ini. Prasangka dia itu sah. Lah ternyata nikah tidak sah. Dan selama dia kumpul 3 tahun ini tidak dosa. Disepakati ulama dia tidak dosa karena nggak tahu. Orang nggak tahu itu nggak ada hukum. Rufi'a an ummati al khata'u wa nisyan wa mastukrihu alaih. Diangkat dari umatku dosa kesalahan sebab khotok, dosa sebab kesalahan atau lupa atau karena terpaksa. Nah, ini bedanya antara zina dan wati syubhat yang tidak banyak diketahui orang. Nah, termasuk wati syubhat, ada wanita mungkin tidur di rumah kita disangka istrinya, dia jima, loh ternyata orang lain bukan istrinya. Seumpama kondisi gelap, kondisi nggak tahu. Nah, jadi walaupun si wanita itu tahu, tapi yang penting laki-laki ini nggak tahu, maka ini termasuk wati syubhat. Nah, tidak ada dosa lah, tapi ini wajib bayar mahar itu, mahar misil. Lah kemudian kalau terjadi kehamilan, ya nisbat kepada dia. Terus poin berikutnya, selepas kita membedakan antara zina dan wati syubhat. Lah sekarang wanita yang berzina, ada kalanya belum bersuami atau tidak bersuami, ada kalanya sudah bersuami. Jadi kalau ada wanita ini masih gadis atau janda, dia berzina, kemudian hamil, positif hamil, diyakini hamil, kemudian terus dinikahi mamanya, entah dinikahi dengan suami laki-laki yang menghamili atau tidak, maka ketika diyakini sudah hamil baru nikah, makanya yang kita pahami dari ibarat-ibarat kita, berarti ini anak zina. Walaupun itu lahir selepas 6 bulan, itu anak zina. Jadi seperti itu. Adapun di dalam takbir kitab ditafsir antara kelahiran sebelum 6 bulan atau selepas 6 bulan, itu yang kita tahqiq hasil penelitian kita itu ketika kondisi di saat menikah. Di saat menikah itu belum diketahui hamil atau belum. Nah, jadi wanita itu zina, kemudian nikah, di saat menikah belum positif hamil, tidak diketahui hamil apa belum. Nah yang beginilah makanya ditafsir antara anak lahir sebelum 6 bulan atau selepas 6 bulan, kan gitu. Kalau sebelum 6 bulan maka anak zina, kalau selepas 6 bulan maka itu bukan anak zina, dinisbatkan kepada laki-laki yang menikahi dan mengumpuli tadi kalau terjadi perkumpulan selepas nikah, kan gitu kan. Ini poin pertama. Jadi ketika diyakini memang sudah hamil, itu anak zina. Siapapun yang menikahi dia, maka laki-laki tadi statusnya ayah angkat. Ini poin pertama. Yang kedua, wanita yang zina itu posisi bersuami. Bersuami. Kemudian dia menikah dengan dia berzina. Ini ada sebagian kronologi yang ditanyakan, di mana ada seorang wanita, naudzubillah, ini kejadian sudah berapa puluh tahun yang lalu, kan gitu kan. Dia tidak punya anak karena suaminya positif mandul, kan gitu kan. Atau walau alam ini
Akhirnya terus berzina, selepas berzina hamil kan gitu kan. Ini kondisinya seperti itu. Nah terus gimana ini anak ini? Loh, ketika suaminya itu masih aktif mengumpuli dia di saat-saat itu, nah, satu, jadi istilahnya itu zaujah ini, si imra'ah ini firasan li zaujiha bahasa kitabnya. Kemudian dia zina, terus dia hamil. Ini bagaimana statusnya? Lihat sikap suami. Kalau suami itu tidak mengingkari itu anak, maksudnya dia mengaku itu anak, tidak mengingkari dengan li'an, sumpah li'an, tidak menafikan itu anak sumpah li'an, berarti al-waladu lil firash walil ahiri al-hajaru. Jadi dalam hadis Bukhari, anak tetap dinisbatkan kepada suami yang sah, dan orang yang menzinai tidak dapat apa-apa, ya dapat batu gitu toh. Maksudnya begitu, nggak dapat apa-apa. Jadi kalau si suami itu kan walaupun dia mungkin lama nggak punya anak, terus tahu-tahu istrinya selingkuh, lah punya anak, itu tidak bisa. Bahkan seumpama anak itu nanti mirip kepada laki-laki yang berzina, tetap ini al-waladu lil firash. Sebagaimana dalam kejadian riwayat Bukhari itu, ternyata dalam kisah itu anak itu mirip dengan laki-laki yang berzina wataknya gitu loh. Tapi tetap keputusan hukum syariat ini suami yang sah selama dia tidak menafikan anak, tidak mengingkari anak itu sah dinisbatkan nasabnya kepada dia. Karena hukum menikah lebih kuat. Nah, adapun kalau dia ini sumpah li'an, sumpah tidak mengaku itu anak, lah baru disinilah anak itu tidak punya nasab, namanya anak zina yang nanti berlaku hukum zina. Ini rumitnya hukum fikih. Jadi kalau ketika si suami itu tidak mengingkari, ya sudah nasabnya kepada dia. Kalau dia mengingkari dengan sumpah li'an itu, maka ini baru dihukumi anak zina. Nah ini macam kedua. Nah adapun kalau yang pertama tadi, si wanita itu memang tidak menikah atau punya anak, jelas itu nggak usah ditafsir-tafsir. Seorang wanita zina punya anak, nggak ada yang menikah, ya jelas itu anak zina. Jadi anak zina ini nanti kalau menikah, yang menikahkan harus hakim yang sekarang dipercayakan oleh para hakim, para qadhi kepada naib-naib yang tersebar di setiap kecamatan. Atau kalau naib mungkin tidak mau menikahkan, maka bisa pakai muhakam. Lah muhakam itu harus orang yang faqih. Jadi kalau ada orang yang faqih, betul-betul faham dalam urusan fikih pernikahan dengan seluruh persyaratannya, seluk-beluknya, pengetahuan mengenai rukun nikah, syarat-syarat nikah, mengenai tolak, niddah, iddah, semuanya dia kuasai, perwalian semua dia kuasai, itu namanya faqih dalam bab nikah. Maka orang yang faqih dalam bab nikah ini bisa diangkat menjadi muhakam untuk menikahkan, baik ada KUA di tempat itu atau tidak ada KUA. Adapun kalau dia bukan faqih, maka hanya boleh menikahkan apabila pihak KUA tidak mau menikahkan karena mempersulit, atau mungkin harus minta uang, atau mungkin surat menyurat yang sulit untuk dipenuhi. Nah, jadi kalau pihak KUA tidak mau menikahkan kecuali minta uang atau prosedur yang sulit untuk dipenuhi oleh ini si perempuan hasil zina, maka boleh mengangkat muhakam. Yang penting dia ini orang yang baik agamanya, garis miring, bukan dalam kurung bukan orang fasik. Orang fasik adalah orang yang
pernah berbuat dosa besar atau sering berbuat dosa kecil sehingga tingkatan dosanya lebih banyak daripada taatnya, daripada kebaikannya. Ini orang fasik. Nah, kalau ragu-ragu bagaimana? Kalau ragu-ragu jangan itu angkat wali hakim kecuali betul-betul orang yang faqih dan faham bab fikih pernikahan, karena ini perkara yang resiko begitu. Nah, ini masalah pernikahan anak hasil zina. Jadi walinya adalah KUA. Lah kemudian di dalam KUA akan ada pendataan. Nanti biasanya orang tuh kalau datang ke KUA tuh ada pendataan, ditanya, "Duh, ini kok anak umpamanya lahir bulan Januari 2002 ya benar, 2002. Lahirnya bulan Januari 2002. Pernikahannya adalah bulan sekian umpamanya, bulan Agustus 2001. Jadi kan baru berapa bulan sudah lahir, itu akan ada pertanyaan dari pihak KUA itu. Ini kok antara pernikahan dengan kelahiran jaraknya kok pendek sekali. Ini memang kecelakaan atau memang umurnya dituakan. Lah, disitulah ketika orang tua mengakui kecelakaan, memang kita sudah hamil sebelum menikah. Maka pihak KUA kalau background dia background latar belakang orang pernah mondok, maka oh iya ini wali hakim. Nah, wali hakim. Maka langsung dinikahkan dengan wali hakim. Lah di situ si ayah ibu ya tetap tanda tangan. Tetap tanda tangan sebagai atas nama orang tua. Binti nggak apa-apa disebutkan binti fulan, itu nggak apa-apa, karena di dalam bahasa Arab, bahasa sekarang menisbatkan, menganggap anak, orang terkadang mengatakan orang tua angkat seperti orang tua sendiri, terkadang mengatakan orang tua tiri seperti orang tua sendiri. Anak angkat, anak tiri dianggap anak sendiri itu yo hal wajar dalam segi bahasa. Maka ini dinisbatkan kepada fulan nggak apa-apa, tapi dalam akad nikah KUA menganggap bahwa dirinya sebagai wali nikah, jadi wali hakim. Nah, seperti itu. Terus kronologi berikutnya, kalau seandainya terjadi, ini sering, bukan sekali dua kali, banyak, ini yang poin permasalahan, di mana anak ini positif anak zina dan walinya wali KUA mestinya. Tetapi dalam praktek, nah ternyata itu dia tidak terus terang. Jadi orang tuanya nggak terus terang bahwa ini anak sudah hamil sebelum nikah. Nah, dia nggak terus terang, akhirnya ditulis dia sebagai wali nikah. Entah ini nikah di KUA, entah itu nikah di kampung sama seorang ustadz, sama seorang kiai dengan cara taukil. Orang tuanya taukil kepada ustadz, kepada seorang kiai, dinikahkan tanpa menjelaskan ini anak zina. Maka inilah yang banyak terjadi di masyarakat. Sehingga kesimpulannya apa? Ya karena minimnya pengetahuan di keluarga tersebut, sehingga si ayah yang menikahi wanita yang hamil tadi, hamil zina tadi, merasa dia ayahnya. Dan begitu pula si suami yang menikahi, laki-laki yang menikahi si anak hasil zina juga taunya itu ayahnya. Maka pernikahan berjalan begitu saja, 3 tahun 4 tahun lah, tahu-tahu baru tahu bahwasanya ini pernikahan gak benar karena wali nikahnya salah gitu. Maka apa kewajiban dia? Segera mengulangi nikah. Jadi segera mengulangi nikah dengan cara yang benar lewat KUA atau tahkim kepada seorang ustadz, kiai yang betul-betul paham fikih pernikahan. Nah, selepas itu, maka seumpama dalam pernikahan 3-4 tahun itu ada anak, itu anak sah dia. Anak hasil wati syubuhat.
Karena selama ini dia menyangka pernikahannya sah, ternyata tidak sah. Inilah namanya wati syubuhat. Selepas dia segera ambil tindakan mengulangi, maka itu anak-anak yang dia dapat dari wati syubuhat semuanya anak bernasab kepada dia. Mahramnya mahram anak kandung. Kemudian juga nanti dia bisa menjadi wali nikah kalau itu anaknya perempuan. Dan juga saling mewaris antara anak dengan ayah wati syubuhat. Nah, maka dari sini bisa diketahui kalau ada kejadian umpamanya. Ada kejadian dulu kakek kita nomor 4 itu dia menikahi anak zina umpamanya. Wallah, ini ada satu pertanyaan kan itu kan. Kemudian ada pertanyaan seperti itu. Terus turun temurun dia sudah generasi kelima, generasi keempat umpamanya. Dulu kakek yang nomor 4 itu menikahi itu anak hasil zina tanpa dia ketahui kan gitu kan. Nah kalau memang itu nggak tahu, ya hukumnya seperti ini. Hanya kakek nomor 4 itu aja yang wajib mengulangi. Lah kemudian anak-anak si kakek nomor 4 ketika nikahnya sah. Wong itu anak yang sah. Anak hasil wati syubuhat anak yang sah bernasab kepada dia. Sehingga generasi berikutnya anaknya, cucunya nomor 3, cucu nomor 4 semuanya pernikahannya sudah nggak ada masalah. Jadi pernikahannya sudah tidak ada masalah. Lah masalah inilah sebagian orang ketika dia tidak mempelajari mana yang dikatakan zina, mana yang dikatakan wati syubuhat, sampai timbul terkadang fatwa itu anak zina, dia menikah, walinya salah, nikahnya nggak sah, akhirnya turun temurun semuanya anak zina semua. Lah ini namanya orang tidak paham satu permasalahan kemudian difatwakan pukul rata begitu saja. Ini jelas fatwa yang salah. Nah nanti akan kita bahas juga insyaallah masalah bagaimana hukum menikahi. Hukum menikahi wanita yang hamil sebab zina itu hukumnya bagaimana? Boleh apa enggak, sah apa enggak, bagaimana pandangan para ulama dan bagaimana konsekuensi daripada pernikahan itu, hukum yang berlaku itu bagaimana, insyaallah akan kita jawab dalam pertanyaan berikutnya. Wallahu alam.